Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anarudha Sasya dengan NIM 213131016 dan saya Dina Fitriani dengan NIM 213131023 dan Putri Diana dengan NIM 213131029. Di sini kami akan menjelaskan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan pedoman umum pembentukan istilah. Yang pertama, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Menurut Arianti 2019, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah penggabungan bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Sedangkan menurut Murtiani 2018, ejaan bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Lain halnya, menurut Muryadi 2017, ejaan bahasa Indonesia merupakan sistem ejaan kelima yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pengertian pedoman umum bahasa Indonesia yang diungkap oleh para ahli di atas, ditariklah kesimpulan bahwa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu ejaan yang disempurnakan, dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah poebi. Menurut Mulyadi, dalam sejarah bahasa Indonesia mengalami 5 kali penggantian tata cara penulisan atau ejaan, yaitu yang pertama tahun 1901 disahkannya ejaan Van Ophuijsen, yang kedua pada tahun 1947 diubahlah ejaan Van Ophuijsen menjadi ejaan Suwandi, yang ketiga tahun 1966 diubahlah ejaan Suwandi menjadi ejaan Melinda, yang keempat tahun 1972 diubahlah ejaan Melinda menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan yang kelima tahun 2015 diubahlah ejaan yang disempurnakan atau EYD menjadi poebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang digunakan sampai sekarang ini. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya perubahan EYD ke poebi. Yang pertama, karena adanya kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang semakin maju. Yang kedua, membuat penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai hal semakin meluas, baik secara tulisan maupun secara lisan. Yang ketiga, memantapkan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian poebi. Pembagian poebi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pemakaian huruf. Pemakaian huruf itu sendiri, yang pertama ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, huruf gabungan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang kedua ada penulisan kata. Penulisan kata itu sendiri terdiri dari kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan, singkatan dan akronim. Yang terakhir adalah angka dan bilangan. Dan yang ketiga ada pemakaian tanda baca, yaitu ada titik, koma, titik 2, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan yang terakhir ada tanda penyingkat atau apostrof. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pedoman umum pembentukan istilah. Kata dasar. A. Definisi istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Yang B. Tata istilah dan tata nama. Tata istilah secara terminologi adalah perangkat, asas,
dan ketentuan pembentukan istilah, serta kumpulan istilah yang dihasilkannya. Sedangkan tata nama adalah perangkat peraturan penamaan dalam bidang ilmu tertentu seperti kimia dan biologi, beserta kumpulan nama yang dihasilkannya. Dan yang C, istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Contohnya, daya guna, ambil alih, dan kecerdasan. Sedangkan istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Contohnya, editorial, semiotika, surplus, epistemologi, dan demografi. D. Kata dasar peristilahan. Kata dasar peristilahan merupakan bentuk bahasa yang dipakai sebagai istilah dengan tidak mengalami penurunan bentuk atau yang dipakai sebagai alas istilah yang berbentuk turunan. Contoh, impor, pengimporan, ion menjadi pengionan, proklamasi menjadi memproklamasi. E. Imbuhan peristilahan. Imbuhan peristilahan adalah bentuk yang ditambahkan pada bentuk dasar sehingga menghasilkan bentuk turunan yang dipakai sebagai istilah yang berupa awalan, akhiran, dan sisipan atau gabungannya. Contoh, pencacah dan lapisan. F. Kata berimbuhan peristilahan. Kata berimbuhan peristilahan adalah istilah atau bentuk turunan yang terdiri atas kata dasar dan imbuhan. Contoh, bersistem dan pendakwaan. G. Kata ulang peristilahan. Kata ulang peristilahan adalah istilah yang berupa ulangan kata dasar seutuhnya atau sebagiannya dengan atau tanpa pengimbuhan dan perubahan bunyi. Contoh, jari, jejari, langit, langit-langit, pohon, pepohonan. H. Gabungan kata peristilahan. Gabungan kata peristilahan adalah istilah yang terbentuk dari beberapa kata. Contoh, daya angkut, persegi panjang, angkatan bersenjata. I. Perangkat kata peristilahan. Perangkat kata peristilahan adalah kumpulan istilah yang dijabarkan dari bentuk yang sama, baik dengan proses penambahan, pengurangan, maupun dengan proses penurunan kata. Selanjutnya adalah sumber istilah. 1. Kosakata bahasa Indonesia. Kata Indonesia yang dapat dijadikan bahan istilah ialah kata umum, baik yang lazim maupun tidak lazim. Harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut. 1. Kata yang dengan tepat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat. 2. Kata yang lebih singkat dari yang lain dengan rujukan yang sama. 3. Kata yang tidak bernilai rasa, konotasi, atau buruk dan yang sedap didengar atau eufonik. Sumber istilah yang kedua adalah kosakata bahasa serumpun. Istilah yang dicari dalam bahasa serumpun, baik lazim maupun tidak lazim, dengan memenuhi 3 syarat seperti yang disebutkan pada kosakata bahasa Indonesia. Sumber istilah yang ketiga adalah kosakata bahasa asing. Bahasa asing dapat dijadikan sumber peristilahan Indonesia yang dapat dibentuk dengan jalan menerjemahkan, menyerap, dan sekaligus menerjemahkan istilah asing. Selanjutnya adalah aspek tata bahasa dan dalam peristilahan. 1. Istilah bentuk dasar. Jika bentuk dapat dipilih antara kata dasar dan kata turunan, bentuk kata dasarlah yang diprioritaskan dengan syarat bahwa konsep dasarnya tidak berubah. 2. Istilah bentuk berafiks atau mengimbuhan. Istilah bentuk berafiks menunjukkan pertalian yang teratur antara bentuk dan maknanya. Istilah bentuk berafiks tersebut mengikuti paradigma berikut, yang unsur-unsurnya demi kejelasannya dimasukkan dalam berbagai kotak. 3. Istilah bentuk ulang. Istilah bentuk ulang dapat berupa ulangan bentuk dasar seutuhnya atau sebagiannya dengan atau tanpa pengimbuhan dan perubahan bunyi. 4. Istilah bentuk majemuk. Istilah ini merupakan hasil penggabungan 2 bentuk atau lebih yang menjadi satuan leksikal baru. Gabungan kata itu
berupa gabungan bentuk bebas dengan bentuk bebas dengan bentuk terikat dengan bentuk terikat. Selanjutnya adalah aspek semantik peristilahan. 1. Pemberian makna baru. Istilah baru dapat dibentuk lewat penyempitan dan perluasan makna yang lazim dan tidak lazim. Artinya, kata itu dikurangi atau ditambah jangkauan maknanya sehingga penerapannya menjadi lebih luas atau lebih sempit. 2. Istilah sinonim. Dua istilah atau lebih yang maknanya sama atau mirip tetapi bentuknya berlainan disebut sinonim. Di antara istilah sinonim itu salah satunya ditentukan sebagai istilah baku atau yang diutamakan. 3. Istilah homonim. Istilah homonim berupa dua istilah atau lebih yang sama ejaan dan lafalnya, tetapi maknanya berbeda karena asalnya berlainan. Istilah homonim dapat dibedakan menjadi homograf dan homofon. 4. Istilah polisem. Istilah polisem adalah bentuk yang memiliki makna ganda yang bertalian. Misalnya, kata kepala atau orang, bagian teratas dipakai dalam kepala atau jawatan, kepala atau sarung. 5. Istilah hiponim. Istilah hiponim adalah bentuk yang maknanya terangkum dalam hiperonim atau subordinatnya atau superordinatnya yang mempunyai makna lebih luas. Kata mawar, melati, cempaka misalnya masing-masing disebut hiponim terhadap kata bunga yang menjadi hiperonim atau superordinatnya. 6. Istilah taksonim. Istilah taksonim adalah hiponim dalam sistem klasifikasi konsep bawahan dan konsep atasan yang bertingkat-tingkat. Contoh bahwa makhluk merupakan superordinat dari bakteri, hewan, dan tumbuhan. Dalam kata soniman tersebut terdapat hubungan antara kelas atasan atau makhluk dan bawahan, bakteri, hewan, dan tumbuhan. 7. Istilah meronim. Istilah meronim adalah istilah yang secara leksikon merupakan bagian yang mewakili sesuatu secara keseluruhan. Contoh, kornea adalah meronim dari mata. Mata adalah meronim dari kepala. Selanjutnya adalah istilah singkatan dan lambang. 1. Istilah singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan menurut 3 cara berikut ini. 1. Bentuk tulisannya lebih dari 1 huruf atau lebih tetapi yang bentuk lisannya sesuai dengan istilah lengkapnya. 2. Bentuk tulisannya lebih dari 1 huruf atau lebih yang lazim dilisankan huruf demi huruf. 3. Istilah yang dibentuk dengan menanggalkan sebagian unsurnya. Istilah singkatan dan lambang berikutnya adalah istilah huruf lambang dan gambar lambang. Huruf lambang merupakan 1 huruf atau lebih yang melambangkan konsep dasar ilmiah seperti kuantitas, satuan, dan unsur. Huruf lambang tidak diberi titik di belakangnya. Sedangkan gambar lambang merupakan gambar atau tanda lain yang melambangkan konsep ilmiah menurut konvensi bidang ilmu yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.